warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimul dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Jamaah taruh yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimul dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka memegang teguh tali agama Allah dan sesama manusia. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, dalam hidup ini ada dua hubungan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita sebut dengan hablul minallah, dan yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama manusia yang biasa kita sebut dengan hablul minan nas. Sekalipun bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bermasalah dengan sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam neraka. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ada tetanggaku seorang perempuan, bagus sekali salat tengah malamnya, bagus sekali puasanya di siang hari, dan dia suka bersedekah dengan roti yang empuk, tetapi tetangga kami tidak pernah aman dari gangguan lidah dan tangannya. Di mana tempatnya Rasulullah?" Kata Nabi, "Tempatnya di neraka." Kemudian suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu?" Sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku di hari kiamat adalah orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa amalan salatnya, dia bawa amalan zakatnya, dan dia bawa amalan puasanya, tetapi pada waktu hidup di dunia dia suka mencemarkan nama baiknya orang. Dia suka mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dan dia suka menganiaya orang. Maka baginya," kata Nabi, "semua amal kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dimana dia melakukan kesalahan. Dan kalau sudah habis kebaikannya, maka semua keburukan atau dosa-dosa orang-orang yang ditempati bersalah akan dilemparkan ke mukanya, kemudian akan dilemparkan masuk ke dalam neraka." Oleh karena itu jamaah sekalian, pada dasarnya ajaran agama Islam adalah ajaran yang mengutamakan ibadah sosial dibandingkan dengan ibadah individu. Alasan yang pertama, kenapa ajaran Islam lebih mengutamakan antara ibadah sosial daripada ibadah individu? Yang pertama, kata Profesor Dr. Harun Nasution, kalau kita membuka lembaran ayat suci Al-Quran, maka kita akan mendapati 140 ayat yang berbicara tentang ibadah individu, dan ada 228 ayat yang berbicara tentang ibadah sosial. Artinya apa jamaah sekalian? Porsi ibadah sosial di dalam Al-Quran lebih banyak dibandingkan dengan ibadah individu. Alasan yang kedua, apabila ibadah individu tidak bisa kita kerjakan karena alasan tertentu, maka ibadah sosial bisa digantikan dengan melakukan ibadah sosial yang tentunya diatur dalam syariat ajaran agama kita. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh dan dia mendengarkan ada anak kecil yang menangis.
Kemudian kata Nabi, sesungguhnya saya ingin memperpanjang salatku, tetapi karena saya mendengarkan ada anak kecil yang menangis, maka saya mempercepat salatku karena saya khawatir akan keresahan ibunya dengan tangisan anak bayinya. Jadi secara pribadi Nabi ingin perpanjang salatnya, tapi begitu Nabi mendengarkan ada anak kecil menangis, maka Nabi mempercepat salatnya. Ini menandakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan urusan sosial dibandingkan dengan urusan pribadi. Itulah sebabnya jamaah sekalian, seorang imam tak kala dia ingin mengangkat takbir, maka dia harus balik kepada jamaahnya seraya mengatakan sawu sufufakum fa inna tasbiyata subuh min tamamis salat. Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapatnya saf merupakan kesempurnaan dalam salat berjamaah. Perkataan ini bukan hanya sekadar simbolik, tetapi kita memperhatikan betul jamaah kita. Apakah ada orang tua, ataukah kemudian ada anak-anak, atau mungkin ada orang sakit. Maka kata Nabi, di dalam memimpin salat jamaah, maka kita mengambil patokan jamaah kita yang paling lemah. Jadi suatu ketika Mu'az bin Jabal memimpin salat Isya. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, Mu'az bin Jabal membaca surah Al-Baqarah. Ada seorang laki-laki yang turut serta salat berserta dengan Mu'az bin Jabal. Begitu Mu'az membaca surah Al-Baqarah sesudah Al-Fatihah, laki-laki ini mundur ke belakang, kemudian dia salat sendiri. Dan setelah selesai salatnya, dia pulang ke rumahnya. Begitu selesai salat Isya ditunaikan, maka jamaah Mu'az bin Jabal berkata kepada Mu'az, "Ya Mu'az, tadi itu ada orang yang turut serta salat berjamaah dengan kita. Kemudian dia mundur salat sendiri." Maka kata Mu'az, munafik dia. Ternyata perkataan Mu'az bin Jabal sampai ke telinga anak muda tadi. Lalu anak ini datang menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, Mu'az mengatai saya munafik." Kata Nabi kepada para sahabat, "Panggilkan saya Mu'az." Begitu Mu'az datang di hadapan Nabi, Nabi bertanya kepada Mu'az, "Betul kamu katai saudaramu munafik?" Kata Mu'az, "Benar ya Rasulullah." "Kenapa kamu katai saudaramu munafik?" Kata Mu'az, "Bukankah orang yang keluar dari barisan salat berjamaah munafik ya Rasulullah?" Lalu Nabi balik bertanya kepada anak muda tadi, "Kenapa kamu keluar dari salat berjamaah, nak?" Apa jawab anak muda itu? "Ya Rasulullah, saya capek dan saya mengantuk." Kemudian Mu'az membaca surah Al-Baqarah sesudah Al-Fatihah. "Saya tidak sanggup mengikuti salatnya Mu'az." Lalu bagaimana respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan suara lantang Nabi berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Ya Mu'az, jangan sampai lantaran perbuatanmu agama ini dihinakan oleh orang lain." Salahkah orang membaca surah Al-Baqarah tak kala membaca surah Al-Fatihah? Tidak salah. Tapi kenapa Nabi menegur Mu'az bin Jabal? Karena ternyata Mu'az tidak memperhatikan dengan siapa dia salat berjamaah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita mau berlama-lama salat, maka salatlah dalam keadaan sendiri. Karena suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bermalam di rumah bibinya yang bernama Maimunah, salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah malam Nabi mengambil air wudhu, kemudian Nabi salat malam. Lalu Ibnu Abbas diam-diam ikut dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu itu Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya Nabi, kemudian Nabi tarik, dia kasih pindah ke sebelah kanannya Nabi. Jadi kalau kita salat berdua bapak dan ibu, itu sejajar, tidak ada yang mundur, tidak ada yang maju. Kalau kita cuma salat berdua. Kalau perempuan salat berjamaah, maka imamnya berdiri di tengah-tengah saf, tidak maju dan tidak mundur. Nah, setelah itu kata Ibnu Abbas, Nabi membaca surah Al-Fatihah. Setelah Nabi membaca surah Al-Fatihah, Nabi membaca surah Al-Baqarah.
Lalu setelah selesai membaca surah Al-Baqarah, kata Ibnu Abbas, saya kira Nabi akan ruku. Ternyata Nabi melanjutkan dengan membaca surah Al-Imran. Lalu Ibnu Abbas pun berkata, saya pun menyangka kalau Nabi selesai membaca surah Al-Imran, Nabi akan ruku. Ternyata Nabi melanjutkan dengan membaca surah An-Nisa. Nanti setelah selesai surah An-Nisa, barulah Nabi ruku. Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setelah selesai salat saya memegang betisku, kalau-kalau ada darah yang keluar dari betisku karena lamanya saya berdiri bersama dengan Nabi. Jadi jamaah sekalian, kalau kita salat berjamaah, mari kita memperhatikan dengan siapa kita salat. Tapi kalau kita salat sendiri, maka terserah suka-suka kita. Jadi suatu ketika waktu saya mengajar di Bulukumba, ada salah seorang teman diutus untuk membuat pesantren di sebuah daerah. Kebetulan daerah itu tiap bulan saya pergi khutbah Jumat. Setelah selesai salat Jumat, ada jamaah berkata kepada saya, dia bilang, Ustaz Herman, apa yang dibaca itu kalau kita ruku dan sujud? Saya bilang, seperti apa yang Pak Haji baca? Saya bilang, kenapa Pak Haji? Dia bilang, ada, kita punya ustaz, kalau dia ruku lama sekali dan kalau dia sujud lama sekali. Sehingga kalau dia jadi imam, saya lari pulang ustaz. Saya, kenapa lari pulang Pak Haji? Dia bilang, kalau sujud lama sekali seakan-akan saya mau kentut. Daripada tidak sah salat saya, lebih bagus saya tidak usah salat ikut berjamaah. Saya bilang, sebenarnya Pak Haji, apa yang Bapak Haji baca sama dengan dia baca. Cuma Bapak Haji baca 3 kali, dia baca 30 kali. Jadi saya ketemu dengan teman itu, saya sampaikan keluhan masyarakat. Apa respon sama saya? Dia bilang, Ustaz, kapan lagi kita mendidik jamaah kalau bukan sekarang? Saya bilang, betul Ustaz. Kalau kita berada dalam lingkungan kita sendiri. Tapi kalau kita berada dalam lingkungan yang menjemuk, maka kata Nabi, kalau kita memimpin sholat, cari jamaah kita yang paling lemah. Dan itulah standar lamanya kita sholat. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari fikih. Zaman sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga kenapa ibadah sosial lebih diutamakan daripada ibadah individu. Apabila ibadah individu dilakukan karena melanggar pantangan tertentu, maka bisa digantikan dengan melakukan ibadah yang bersifat sosial. Contohnya, kalau ada orang tua karena kelemahannya tidak bisa lagi puasa, maka bisa diganti dengan membayar fidyah. Jadi jamaah sekalian, ibadah individu bisa diganti dengan melakukan ibadah sosial dengan memberi makan orang miskin. Yang kedua, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, saya berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi, batal puasamu. Dan kamu harus mengganti di bulan lain. Tapi di samping batal puasa, kamu harus membayar denda atau kafarat. Kata laki-laki itu, apa dendanya ya Rasulullah? Kata Nabi, kamu harus berpuasa 2 bulan terus menerus. Laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, sedangkan 1 bulan saya tidak tahan, apalagi 2 bulan. Nabi kasih turun lagi, kalau begitu kamu memerdekakan seorang budak. Kata laki-laki itu, saya miskin ya Rasulullah, saya tidak mampu. Nabi turunkan lagi, kalau demikian kamu harus memberi makan 60 orang miskin di kampungmu. Kata laki-laki itu, saya miskin ya Rasulullah. Maka Nabi meninggalkannya, kemudian Nabi masuk ke dalam kamarnya, lalu keluar membawa sekeranjang kurma. Lalu Nabi katakan, ini ada kurma, bawa pulanglah ke kampungmu dan bagi-bagikanlah ke 60 orang miskin yang ada di kampungmu. Laki-laki itu berkata, di kampung saya cuma saya miskin ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, kalau begitu makanlah kurma ini berdua dengan istrimu. Tetapi jamaah sekalian, sungguh ini adalah syariah yang diajarkan oleh agama kita tatkala orang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tapi kita orang Sulawesi Selatan, Pak, hebat sekali kita. Semakin masuk bulan Ramadan, semakin banyak pengantin baru. Dan dia tidak tahu pengantin baru asal ketemu jadi. Hati-hati para pengantin baru. Jangan sampai kemudian kita terjebak, lalu kemudian kita melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka kita harus bayar denda.
Jamaah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya disebutkan di dalam hadis, iman itu ada 70 cabang. Yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Menyingkirkan duri dari jalanan ada hubungannya dengan urusan sosial. Sehingga kata Nabi dalam sebuah hadis, barang siapa yang menyingkirkan duri di jalan, maka Allah akan berterima kasih kepadanya, Allah akan mengampuni dosanya, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Sehingga pada waktu Nabi Isra dan Mi'raj, dilihatnya seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa laki-laki itu ya Rasulullah? Kata Nabi, dia adalah seorang laki-laki yang menebang pohon di tengah jalan karena mengganggu jalannya manusia. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berjalan dengan murid-muridnya. Begitu di tengah jalan ada ranting yang dia lihat, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menyingkirkan ranting itu. Lalu kemudian muridnya berkata, wahai Syekh, bukankah saya lebih layak menyingkirkannya daripada kamu? Lalu apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Saya berharap mudah-mudahan dengan amalanku yang sedikit ini akan memperberat timbanganku kelak nanti di yaumul qiyamah. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, iman itu ada 70 cabang. Yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalanan. Pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana halnya bapak-bapak yang membuat polisi tidur di depan rumahnya? Kita disuruh menyingkirkan duri, malah bapak membuat polisi tidur di depan rumah. Adakah kira-kira orang yang berterima kasih kepada kita tak kalau dia lewat di depan polisi tidur kita, Pak? Tidak ada, Pak. Nah, sumpah-sumpah kita tahu, Pak. Iya. Makanya saya biasa bilang kepada pemerintah daerah, jangan diperbaiki jalanan. Kalau diperbaiki, nah rusak dia. Ada saya lewat dari Borong kemari, Pak, lewat di waduk itu. Betul-betul orang di sana egois. Ada mi portal natar di lorongnya, napa saja itu lagi polisi tidur. Iya. Sama itu jalan di depan Camat Panakukang, di sebelah kiri kanal, ada teman saya yang pernah menghitung berapa banyaknya polisi tidur, 21 polisi tidur. Nah, setiap orang lewat di depan polisi tidur kita, kemudian perasaannya tidak enak, itu doa, Pak. Sedangkan kita didoakan keselamatan, belum tentu kita selamat. Apatah lagi kalau tiap hari sumpah-sumpah ke orang. Tapi alasan orang yang membuat polisi tidur, dibilang di sini banyak anak-anak yang balapan, Ustaz. Baik jamaah sekalian, paling banyak di kompleks kita yang balapan cuma 3 orang anak-anak. Masa kita mau menghukum 1000 warga yang ada di kompleks hanya karena kenakalan 3 anak ini? Inilah fungsinya, maaf ini ketua RW, panggil orang tuanya. Kenapa saya lihat itu anak kalau naik motor tidak tahu jalanan. Bahkan di lorong-lorong kalau ada, saya takut sekali kalau saya sudah lewat di jalan terus ada anak muda yang boncengan, lalu yang di belakang sudah mulai nak kasih goyang-goyang pantatnya, sudah nangkap ban depannya sebentar. Jadi jamaah sekalian, suatu ketika kebetulan saya pernah tinggal di Landak Baru lama. Terus tahun 2011 saya pindah ke Boron Raya Baru. Alhamdulillah setiap Ramadan saya diberikan kesempatan untuk ngisi taklim setiap selesai salat asar. Jadi saya ngisi taklim fikih sunnah. Tiba-tiba pada pembahasan saya ngambil materi umum tentang ini tadi, tentang ibadah sosial dan ibadah individu. Kebetulan di samping masjid saya itu, Pak, ada polisi tidur. Ada juga haji yang punya polisi tidur turut mendengar. Jadi menjelang sore saya ingin keluar buka puasa. Saya lihat itu haji betel ki polisi tidurnya. Saya mampir. Kenapa di betel Pak Haji? Bilang tersinggung, tadi Ustaz. Jadi marah ki Pak Haji, dibilang saya justru cepat-cepat betel ini, jangan sampai saya meninggal dunia saya belum betel, jangan sampai itu yang memperberat timbangan keburukanku nanti di yaumul qiyamah. Sebab ada kisah jemaah sekalian, ada orang
ditimbang amal kebaikan dan amalan keburukannya. Ternyata amalan keburukannya lebih berat daripada amalan kebaikannya. Tapi dia pernah bersedekah dengan sepotong roti kepada wanita miskin. Saking gembiranya wanita miskin itu sampai menetes 3 butir air matanya. Ternyata begitu timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, dia sangat ketakutan. Lalu dia berkata, tiba-tiba ada suara dia dengar, masih ada amalan yang belum ditimbang. Ditaruhnya sapu tangan kecil di timbangan kebaikannya. Lalu dia berkata, sedangkan amal yang besar-besar belum tentu bisa menggerakkan timbangan itu, apalagi amal yang sedikit ini. Tapi ternyata begitu ditaruh, amalan timbangan kebaikannya tiba-tiba berubah menjadi lebih berat daripada amalan keburukannya. Yang saya takutkan jamaah sekalian, kalau nanti di yaumul kiamah kita sudah ditimbang amalan kebaikan dan amalan keburukan kita, ternyata amalan kebaikan kita lebih berat daripada amalan keburukan kita. Kita bahagia sekali, alhamdulillah. Tapi tiba-tiba ada suara, masih ada belum ditimbang, apanya? Polisi tidurnya. Kenapa nerasa kita? Tapi Bapak dan Ibu, saya sudah sampaikan, selesai nih amanahku, terserah Bapak mau bongkar atau tidak, itu menjadi urusan Bapak. Ya, yang jelas saya sudah sampaikan. Ya. Dan coba kita saksikan bagaimana kematian orang-orang yang pasang polisi tidur depan rumahnya. Ya, bagus juga mungkin dijadikan testimoni bagaimana hari itu model matinya orang-orang yang ya pasang polisi tidur depan rumahnya karena hari-hari disumpah-sumpahin. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, mudah-mudahan momen Ramadan ini kita harus menjadi lebih baik. Jadi waktu saya ceramah subuh di kompleks dosen Unhas di Antam, banyak sekali di sana polisi tidur dengan ini Pak, dengan apa? Portal. Hari Ahad, nah telepon itu pengurus masjid, dia bilang, terima kasih banyak Ustaz atas ceramah. Hari Ahad kemarin kita bongkar 8 polisi tidur dan kita bongkar semua portal. Jadi saya kira demikian jamaah sekalian, saya sudah sampaikan ini. Terima kasih banyak. Kalau kita mau berubah itu jadi urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau bermasalah dengan sesama manusia, maka kita akan terhalang masuk surga. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.